Oke, di video kali ini kita akan bahas materi tentang program linear. Ya, jadi ini adalah materi pertama di kelas 11 di matematika wajib atau matematika umum. Nah, di program linear ini nanti banyak yang akan kita bahas ya. Cuman kita akan awali dengan materi yang pertama, yaitu bisa dibilang ini mengulang lah ya. Bagaimana caranya untuk menggambar daerah dari sistem pertidaksamaan linear ya. Sebenarnya nanti ini kita akan gunakan di masalah program linear yang sebenarnya gitu. Tapi ini harus paham dulu gitu ya. Nah, sebelum ke menyelesaikan menggambar sistem pertidaksamaan linear, kita akan ingat-ingat lagi bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan linear itu sendiri. Nah, di kelas 8 mungkin teman-teman semua masih ingat bahwa misalnya contoh 3x min 4 kurang dari sama dengan 8. Gimana cara mengerjakannya? Ini adalah salah satu contoh pertidaksamaan ya. Ini satu variabel. Kenapa satu variabel? Karena hurufnya cuma ada x-nya aja gitu. Nah, cara menyelesaikannya ini akan sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi tinggal dipindah ruas aja, yaitu 3x kurang dari sama dengan 12, maka x-nya kurang dari sama dengan 4. Selesai gitu. Nah, hasil dari pertidaksamaan linear itu bentuknya adalah himpunan teman-teman. Jadi kalau x kurang dari sama dengan 4 kan berarti x-nya itu banyak ya. Jadi ada mungkin bisa 3, 2, 1, 0, 1 setengah, mungkin 1,25 dan seterusnya, 0, minus gitu ya. Itu masih termasuk himpunan penyelesaian. Artinya kalau dalam diagram kartesius ini kita bisa gambar si himpunan penyelesaiannya ini atau si x kurang dari sama dengan 4-nya itu seperti ini teman-teman. Pertama kita lihat x-nya, ini kan sumbu x ya. Di sini ada sumbu x, di sini ada sumbu y, gitu ya. Kita lihat x sama dengan 4 kan ada di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita buat x garis x sama dengan 4 lurus ke atas, gitu ya. Jadi yang lurus ke atas ini adalah garis x sama dengan 4. Garis x sama dengan 4. Lalu kalau kurang dari kemana? Kalau kurang dari berarti di sebelah kiri. Nah, maka di sini kita arsir teman-teman. Kita arsir di sini. Ya, ini diarsir. Oke, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah dari garis x sama dengan 4 ke sebelah kiri teman-teman. Nah, ini sebenarnya arsirannya sampai ujung harusnya ya. Sampai sini arsirannya, cuman ya ini hanya simbol saja gitu ya bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah ke sebelah kiri. Gitu. Dimana kalau lebih dari 4 berarti nanti ke sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang coba kita mainkan soal berikutnya. Nah, kalau seperti ini gimana? Y kurang dari 6, Y dikurang 6, kurang dari sama dengan 7Y tambah 12. Caranya sama, kita pindah-pindah ruas dulu, gitu ya. Kita pindah jadi Y dikurang 7Y, kurang dari sama dengan 6 ditambah 12. Pindah ruas ke kanan ya. Maka ini akan menjadi min 6Y kurang dari sama dengan 18. Nah, karena di depan Y-nya ini negatif, maka ketika dibagi, tandanya berubah. Y-nya lebih dari sama dengan 18 per min 6. Atau nanti boleh kita tulis Y-nya lebih dari sama dengan min 3. Jadi kalau dalam pertidaksamaan, ketika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, itu tandanya berubah teman-teman ya. Oke, sekarang Y lebih dari sama dengan min 3. Nah, seperti yang tadi, ini bisa kita buat juga himpunan penyelesaiannya. Gimana? Kita lihat garis, kita buat garis Y sama dengan min 3 dulu. Di sini berarti ya garis Y sama dengan min 3. Nah, di sini. Jadi cara bikin garis Y sama dengan min 3 atau X sama dengan 4 gitu. Lihat di sumbunya. Misalnya kalau X sama dengan 4 berarti lihat di sumbu X-nya itu mana angka 4 lalu ditarik garis yang tegak lurus dengan sumbunya itu gitu. Kalau sumbu X kan ke sini, maka tarik garisnya ke atas gitu ya. Jadi biar nanti bisa kita buat arsirannya gitu. Ini berarti arsirannya ke atas ya, karena lebih dari min 3. Yaitu berapa? Ini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Jadi arsirannya adalah ke atas. Gitu teman-teman. Oke, sekarang apa yang terjadi jika ini seperti ini? 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti di sini apa bedanya dengan yang tadi? Ini adalah pertidaksamaan linear berapa? 2 variabel.
Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kita perhatikan sama-sama. Yuk. Nah, kita punya pertirsamannya adalah 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Langkah pertamanya adalah, pertama kita akan buat garis dulu. Garis 3x tambah 2y sama dengan 12. Seperti tadi, ketika kita punya x kurang dari sama dengan 4, kita buat dulu garis x sama dengan 4-nya, gitu ya. Nah, ini pun sama, kita buat dulu garis 3x tambah 2y sama dengan 12. Sebenarnya untuk membuat garis ini udah dipelajari di kelas 8 ya. Cuman kita akan ulang lagi ya, karena mana tahu ada yang lupa. Caranya adalah kita ambil 2 titik, teman-teman, 2 titik yang dilalui oleh garis 3x tambah 2y sama dengan 12 ini. Caranya kita buat tabel. Kita buat tabel gitu ya. Kita ambil 2 titik saja. Di sini adalah x, di sini y. Pertama kita misalkan x-nya 0. Kalau kita masukkan x-nya 0 di sini, teman-teman, maka nanti ini yang kita dapat 2y sama dengan 12. Maka y-nya ini adalah 6 nanti ya. 0,6. Kemudian kalau y-nya 0, maka nanti 3x-nya itu sama dengan 4. Nah, kenapa saya misalkan x-nya 0 dengan y-nya 0? Ya supaya lebih mudah aja, teman-teman ya. Karena angka yang paling mudah kan 0. Sebenarnya boleh nggak kalau nggak 0 gitu ya? Saya pengen y-nya 5 misalkan gitu ya. Silakan saja, boleh ya. Sangat-sangat boleh. Dan nanti pun akan ketika kalian berpaku harus angka 0, nanti kalian akan mendapatkan masalah. Artinya jangan terpaku bahwa memasukkan angkanya itu harus 0. Tidak ya. Cuman kalau misalkan bisa yang paling mudah ya 0 lah, itu yang paling mudah gitu ya. Oke, sekarang kita dapat garisnya titiknya itu adalah 0,6 dengan 4,0 ya. 0,6 dengan 4,0. Bacanya x, y ya teman-teman ya, ke bawah x, y. 0,6 berarti nanti ada di sini titiknya. Kemudian 4,0 berarti di sini. Oke. Kita buat garisnya dulu. Buat garisnya. Oke, sekarang garis ini membagi daerah menjadi 2 bagian, teman-teman. Ini saya tulis bagian 1, ini bagian 2. Atau saya sebut ini bagian kanan. Ini bagian kiri. Ya, jadi dibagi oleh si garisnya itu. Tentunya kalian nggak akan ketukar dong mana kanan mana kiri ya. Jadi tidak akan terlalu sulit. Lalu kita akan buat daerah penyelesaiannya pada bidang kartesius. Nah, yang mana sih yang diarsir kalau kurang dari? Ya, kurang dari itu ke kiri atau ke kanan. Nah, caranya kita tidak bisa langsung ya, kalau ini 2 variabel kita nggak bisa langsung berarti kalau kurang dari ke sebelah kiri. Tidak ya. Kalau bisa lebih dari ke kanan. Tidak boleh seperti itu. Caranya adalah bisa kita gunakan uji titik, teman-teman. Cara yang pertama gitu ya. Kita bisa gunakan uji titik. Nah, kita ambil satu perwakilan dari daerah manapun terserah. Nah, misalkan saya ambil di sini ya. Saya ambil titik di sini. Ini adalah 0,0 gitu ya. 0,0 ini adalah perwakilan dari daerah kiri. Nah, sekarang coba kita masukkan 0,0 ini ke sini gitu. Maka akan menjadi apa? 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Maka 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini benar apa salah nih? Oh, ternyata benar. Bahwa 0 itu kan kurang dari sama dengan 12 gitu ya. Maka kalau benar, si titik ini adalah mewakili daerah yang benar, teman-teman. Maka daerah kiri lah ini yang nanti akan diarsir. Gitu. Ya, daerah kirinya yang akan diarsir. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri. Gitu, teman-teman. Jadi gambarnya bisa seperti ini. Caranya yang pertama tadi dengan cara uji titik. Atau boleh juga cara yang kedua adalah dengan melihat tandanya aja. Kalau lebih kecil itu nanti bukan arsiran lah ya, HP-nya. HP-nya ke kiri. Kalau lebih besar, HP-nya ke kanan. Loh, tadi katanya nggak boleh pakai kiri kanan. Nah, boleh, tapi ada syaratnya, teman-teman. Yaitu apa? Koefisien X-nya harus positif. Gitu ya. Jadi, cara ngelihatnya gampang. Lebih kecil kemana? Ke kiri. Kenapa? Koefisien X-nya adalah 3. Udah selesai. Berarti arsirannya adalah ke kiri. Gimana kalau ternyata koefisien
X-nya adalah negatif, ya gampang, tinggal ditukar aja. Berarti lebih kecilnya jadinya ke kanan, lebih besarnya jadinya ke kiri. Udah, itu aja. Ya. Jadi cara yang pertama, saya ulangi lagi, bisa dengan uji titik, mengambil salah satu perwakilan dari daerah kiri atau kanan. Yang kedua, kalau kalian nggak mau uji titik, boleh dengan cara melihat tanda pertidaksamanya. Kalau tandanya lebih kecil, berarti ke kiri. Kalau tandanya lebih besar, berarti ke kanan. Dengan syarat koefisien X-nya harus positif. Ingat ya, koefisien X-nya, bukan koefisien Y, bukan konstantanya. Tapi harus koefisien X-nya harus positif. Gitu. Ya. Maka berlaku. Gimana kalau koefisien X-nya negatif? Nanti tandanya atau aturannya dibalik. Kalau lebih kecil jadinya ke kanan, kalau lebih besar jadinya ke kiri, teman-teman. Nah, yang muncul permasalahan lagi adalah, contohnya misalkan gimana kalau kita nggak tahu kiri kanan? Masa nggak tahu ya? Tapi misalkan gitu ya, nggak ada kiri kanan. Boleh nanti kalian menggunakan patokannya adalah atas bawah. Ya, atas bawah. Jadi gini, ini saya buat di sini aja ya. Atas bawah. Jadi kalau lebih kecil berarti ke bawah. Kalau lebih besar berarti ke atas. Oke. Nah, dengan syarat apa? Koefisien Y-nya harus positif. Oke, jadi kalau kanan kiri tadi dilihat koefisien X-nya, kalau kalian mau atas bawah berarti dilihat koefisien Y-nya. Gitu, teman-teman. Dari 3 cara ini boleh kalian pedoman tiga-tiganya, boleh kalian pahami tiga-tiganya, tapi hati-hati jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Itu dia. Sekarang kita akan coba gimana caranya untuk menyelesaikan ini. 3X min 3Y kurang dari sama dengan 12. Lebih dari sama dengan 12. Pertama kita ini bisa sederhanakan ya, dibagi 3 semua. X min Y lebih dari sama dengan 4 berarti ya. Kita buat X-nya, kita bikin dulu kotaknya ya. Di sini X, Y, ini X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 4. Gitu ya. Berarti nanti ini jadi 0, min 4 dengan 4,0. Gitu ya. 0, min 4 berarti di bawah sini. Kemudian 4,0 berarti di sini. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lagi teman-teman buat menentukan titik ini. Ini saya tulis cara yang pertama lah ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua lebih mudah. Misalkan saya punya X min Y sama dengan 4 ya. Kan kita anggap sama dengan dulu ya. Maka untuk X-nya adalah 4 dibagi koefisien X. Berarti 4 dibagi 1 nih. Bagi 1 sama dengan 4. Oh, berarti di X-nya 4. Kemudian Y-nya adalah ini 4 dibagi dengan koefisien Y. Koefisien Y berarti 4 dibagi min 1. Berarti sama dengan min 4. Oh, berarti Y-nya min 4 di sini. Nah, saya rasa ini lebih mudah lah ya. Tinggal dibagi dengan koefisien masing-masing. Gitu. Oke, sekarang kita buat garisnya. Kita hubungkan kedua garis ini, kedua titik ini. Kita hubungkan. Nah, ini dia. Berarti kita bisa melihat bagian kiri kanan ya. Hati-hati, jangan sampai tertukar. Kalau kalian mau pakai atas bawah silakan. Kalau kalian mau kiri kanan silakan gitu ya. Saya akan mainkan yang kiri kanan aja dulu karena ini jelas ya kiri ini kanannya yang mana. Sekarang kita lihat X min Y lebih dari sama dengan 4, tandanya lebih besar. Kita perhatikan di sini ya. Tandanya lebih besar dan koefisien X-nya positif gitu ya. 1 kan positif. Tanda lebih besar dengan koefisien X-nya positif. Maka di sini HP-nya adalah ke kanan. Oke, HP-nya adalah ke kanan. Sini HP. Ini dia teman-teman. Oke, jadi HP-nya di sini, di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi ini kalau tanpa uji titik ya, karena mungkin kalau uji titik agak repot, boleh dilihat dari tanda pertidaksamanya aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, ini dia. X min 3Y lebih dari sama dengan 0. Nah, tadi kan ada konstantanya ada 12 konstantanya ya. Nah, sekarang gimana kalau konstantanya 0? Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ini harus hati-hati. Ketika bikin titiknya,
kalau konstantanya 0, maka kita harus cari angkanya. Tidak boleh 0 dengan 0 gitu ya. Tidak boleh hanya 0 dengan 0. Karena nanti ketika ini kita buat, teman-teman, di sini X, di sini Y-nya 0, maka Y-nya 0. Terus kalau Y-nya 0, X-nya 0 lagi. Jadi 0 semua gitu. Ya, itu adalah suatu masalah. Gimana kalau pakai cara yang kedua tadi? Ya sama aja gitu. Masalahnya tidak akan terpecahkan. Jadi caranya gimana? Harus kita cari titik yang lain. Misalkan apa? Masukkan Y-nya 1. Gitu ya. Kalau Y-nya 1 kita cari. X min 3 kali 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Oh, X-nya sama dengan 3. Maka titiknya nanti boleh kita tulis adalah 0,0 dan 3,1. Ke bawah ya bacanya, ingat. X, Y. 0,0, 3,1. Kita buat di sini 0,0 dengan 3,1. 3,1 di mana? Di sini. 3,1 ya. Lalu kita tarik garisnya. Tarik garis. Situ ya. Nah, di sini ada bagian kanan. Ini ada bagian kiri. Nah, gini teman-teman. Untuk aturan mengarsir ini sebenarnya ada yang mengarsirnya itu bukan HP gitu ya. Maka di video ini saya nggak bilang arsiran gitu ya. Saya lebih bilangnya itu adalah HP karena ada beberapa orang ya yang megang keyakinan bahwa yang diarsirnya itu justru yang bukan HP. Ya, termasuk saya pribadi ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita main di sistem perdirsamaan linear, ketika kita mengarsirnya yang bukan HP, itu akan sangat mempermudah sekali melihat daerah himpunan penyelesaiannya. Maksudnya gimana? Ini. Sekarang kita akan cari dulu HP-nya ya. Kan cari dulu HP-nya. Misalkan X min 3Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kan di sini tandanya lebih besar ya. Tanda lebih besar, kemudian koefisien X-nya positif. Tanda lebih besar, koefisien X positif. Berarti nanti HP-nya adalah ke kanan. Betul ya? HP-nya ke kanan. Nah, tapi saya pribadi lebih suka mengarsirnya adalah berlawanan dengan HP. Tapi ingat, kita tidak mengubah HP ya. Kita tidak mengubah letak HP, hanya mengubah arah arsirannya aja gitu. Jadi arsiran kita buat ke kiri. Gitu ya, arsiran ke kiri. Berarti ke sini arsirannya. Gitu ya. Ini arsirannya. Tapi HP-nya di mana? HP-nya tetap di kanan. Di sini HP-nya. Gitu ya. Nah, sebagian orang ini ada yang menyebutkannya adalah cara bersih. Cara bersih. Jadi membiarkan si himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih. Makanya nanti ketika ada sistem perdirsamaan linear, sistem perdirsamaan linear itu yang banyak garisnya gitu ya. Nanti cari yang paling bersih gitu. Ya, gitu. Nah, tapi ini bukan paksaan teman-teman ya. Boleh kalian menggunakan cara yang kotor tadi. Ya, maksudnya cara kotor berarti HP-nya itu kalian arsir gitu ya. Kalian arsir. Kalau saya memang lebih sukanya adalah atau seringnya menggunakan cara yang bersih gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan buat 4 buah perdirsamaan linear, teman-teman ya. 4 buah perdirsamaan linear. Yang pastinya kita akan main cepat di sini. Ini namanya sistem perdirsamaan linear. Oke, yang pertama. Garis pertama, kita akan buat titiknya dulu. Caranya gimana? Untuk mencari X-nya langsung aja 8 dibagi 1. Berarti 8 ya X-nya. Oh, nggak ada X-nya 8 ya. Di sini lah, misalkan di sini 8 ya. 8 ini 7. Kemudian Y-nya adalah 8 bagi 4, 2 berarti. Nah, di sini Y-nya. Oke, sekarang kita garis. Nah, kalau cepat seperti itu bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat mana daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Lebih besar berarti ke kanan daerah penyelesaiannya. Nah, karena daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ke kanan, saya akan arsirnya ke kiri teman-teman. Oke, saya akan arsir ke kiri. Kiri arsirannya. Ya, ingat ya, ini garis 1, HP ke kanan. Saya tulis di sini supaya tidak lupa. Ini adalah garis 1,
HP ke kanan, gitu ya. Sekarang kita masuk ke garis yang kedua. Garis yang kedua, yuk mainkan. Berarti untuk mencari X-nya 12 dibagi 2, 6 ya, X-nya 6. Berarti di sini X-nya 6. Kemudian untuk Y-nya 12 dibagi 3, berarti 4. Oh, di sini. Ya. Sekarang kita tarik garis lagi. Tarik garis lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lihat HP-nya. Lebih kecil, koefisien X-nya positif. Lebih kecil, koefisien X positif. Berarti HP-nya ke kiri. Oke. HP ke kiri. Saya kasih catatan dulu. HP-nya ke kiri. Gitu ya. Kalau HP ke kiri, maka saya akan hasilnya ke sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Nah, hasilnya ke kanan. HP-nya di kiri. Kita perhatikan teman-teman. Karena cara bersih, maka HP akhirnya itu adalah yang paling bersih, bukan yang paling terarsir ya. Lanjut, X lebih dari 0, berarti X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 itu di sumbu Y ya. Di sini X sama dengan 0. Lebih besar, X positif, berarti ke arah kanan HP-nya. Ini garis yang ketiga. Garis yang ketiga, HP ke kanan. Ke kanan. Oke. HP-nya ke kanan, berarti arsirannya kita buat ke kiri. Ya. Kita buat ke kiri. Nah, ini dia. Oke, sekarang yang terakhir, garis yang keempat. Ya, ini garis 4. HP-nya ke atas ya. HP ke atas. Berarti dari Y0 berarti di sini, HP-nya ke atas, maka saya akan arsirnya ke bawah, teman-teman. Ke bawah. Nah, ini dia. Oke. Itu ya. Nah, ini saya kasih keterangan dulu. Mana tahu ada yang bingung. Ini sumbu X ya. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Kemudian sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini dia. Lalu daerah penyelesaian yang akhirnya mana? Ini dia teman-teman, yang paling bersih gitu ya, yang tidak terarsir. Itu namanya cara bersih. Ini adalah himpunan penyelesaian totalnya teman-teman. Yang ini yang terakhir, himpunan penyelesaian akhirnya. Gitu dia. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menggambar pertidaksamaan linear. Nanti kalian akan berhubungan dengan cara menggambar ini, makanya silahkan dilatih lagi dengan sesering mungkin gitu ya, biar nanti lebih lihai dalam menggambarnya. Dan ingat, gambarnya harus rapi. Oke. Nah, buat latihan silakan dicoba ya. Ada 3 sistem pertidaksamaan linear. Boleh dicoret-coret dulu. Nanti kalau mau ngecek jawabannya, silakan dicek jawabannya di Instagram @diskusimatematika5. Itu aja pembahasan di program linear materi yang pertama. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.